Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah tengah minggu secara live streaming, secara streaming sore hari ini. Biarlah tetap kita dalam lindungan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan yang luar biasa akan memampukan setiap kami. Ketika kami tidak punya kemampuan lagi, ketika Tuhan tenaga kami habis untuk menghadapi tantangan, kami percaya kekuatan Tuhan menyertai setiap kami. Kekuatan dari Tuhan akan memampukan setiap kami. Bahkan kekuatan dari Tuhan akan mengeluarkan kami dari setiap persoalan, pergumulan, bahkan penyakit, ya Tuhan. Kami hanya untuk mempercayai Tuhan bahwa mujizat masih ada, bahwa Tuhan masih berkarya buat setiap kami. Dan ketika mata kami fokus kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan bekerja secara dahsyat. Haleluya. Padamu, ku rasakan kasih-Mu
aku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes, Lord Jesus. Oh, yes, Lord Jesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, ya Lord Jesus. Kau Allah yang ajaib. Oh, Kau besar Tuhan, Kau besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, kami yakin akan pertolongan Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, haleluya, kami yakin akan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup setiap kami. Oh yes Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. mau puji-Mu, Yes Lord Jesus, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja di atas kemampuan kami. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja di atas kesanggupan kami untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, saat ini berbicaralah buat setiap kami. Saat ini mari lawat setiap kami dengan berkat kuasa dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap kami dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini waktu Tuhan berbicara buat setiap kami. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Saat ini kita boleh kembali untuk menikmati anugerah Tuhan lewat ibadah streaming, ibadah tengah minggu. Ya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus, sesuatu yang saat ini sedang terjadi di bangsa kita adalah sesuatu yang membuat kita mengalami banyak kepanikan, membuat kita mengalami banyak kekhawatiran dan bahkan ketakutan. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak upaya, ada begitu banyak cara, ada begitu banyak daya yang dikerahkan ya untuk kita bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Namun Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini pemerintah masih berjibaku untuk mengeluarkan kita dari pandemi COVID-19. Dan ternyata Saudara, tidak semudah membalikan telapak tangan. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-22. Nah, di sana dikatakan tentang angin ribut yang diredakan. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka pun berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu mengharik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau pun itu menjadi teduh. Ayat 25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Oh, luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata satu kali Tuhan Yesus sedang ada dalam perjalanan bersama dengan murid-muridnya, ya kan? Dia bertolak ke seberang danau. Tadinya keadaan tidak seperti yang dikatakan lewat kebenaran firman Tuhan. Tadinya keadaan atau danau itu menjadi teduh atau menjadi tenang, atau mungkin tidak ada riak-riak gelombang yang menandakan akan terjadi sesuatu yang membahayakan. Namun Alkitab katakan sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Saudara bisa bayangkan, tadinya pun kita sedang mengalami sesuatu yang enjoy. Tahun 2015, 2016, ya kan? 2017, 2018 kita masih enjoy, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa bersama-sama berkerumun, melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun tiba-tiba mau pergantian, mau akhir tahun 2019 terjadilah yang namanya COVID-19 yang akhirnya merubah hampir seluruh sektor dalam kehidupan kita, baik ekonomi, baik politik, baik stabilitas, keamanan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan buat kita yang pertama, kadang masalah atau penyakit tanpa saudara undang, dia datang seperti taufan yang datang di danau itu sekonyong-konyong, ya kan? Tanpa kita undang,
tanpa kita mungkin prediksikan, tiba-tiba terjadilah taufan. Terjadilah sesuatu yang membuat kita mengalami ketakutan. Ya kan? Nah, setelah kita mengalami ketakutan seperti itu, yang terjadi adalah yang pertama adalah kepanikan. Yang kedua adalah ketakutan. Dan yang ketiga adalah keputusasaan. Saudara perhatikan, saat ini gejala itu ada di bangsa kita. Yang pertama kita mengalami kepanikan. Ketika ada orang di sekitar kita, ketika ada orang di lingkungan kita yang kena penyakit COVID-19, kita mulai panik. Kita mulai parno ketika dengar suara ambulan. Kita mulai parno ketika kita lihat ada bendera-bendera kuning yang dipasang di depan-depan rumah. Ya kan? Yang menandakan kematian ada di situ. Saudara, setelah itu kita mulai menjadi takut. Kita takut keluar rumah. Kita bahkan menjaga protokol kesehatan dengan sangat ketat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saudara dan saya tidak terpapar, tidak tertular virus COVID-19. Namun, tidak jarang orang-orang yang sudah menjaga kesehatan dengan baik, orang-orang yang sudah melakukan segala sesuatu secara higienis, baik cuci tangan, baik itu makanan-makanan yang disterilkan, ternyata terpapar juga. Akhirnya yang ada adalah keputusasaan. Negara Italia adalah negara yang cukup baik dalam bidang kesehatan secara global dunia. Namun ketika negara itu juga terimbas virus COVID-19, mereka juga mengalami yang namanya keputusasaan. Setiap hari mereka jumpai mayat-mayat bergelimpangan. Sampai-sampai pemimpinnya menyerah, angkat tangan sambil menangis. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saudara, inilah wajah dunia saat ini. Selain kepanikan, selain ketakutan, setelah itu kita mengalami banyak keputusasaan. Nah, Alkitab ingin ingatkan, ketika Tuhan Yesus berlayar dengan murid-muridnya itu, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Saya percaya mereka mungkin panik, mereka takut, bukan. Tidak mungkin mereka terakhirnya adalah putus asa. Namun Alkitab katakan ayat yang ke-24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Nah ini dia saudara, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Mari di tengah kepanikan, di tengah ketakutan, di tengah putusasaan, jangan terlambat untuk datang sama Tuhan. Jangan terlambat untuk mohon ampun sama Tuhan. Jangan terlambat untuk membangunkan Tuhan. Karena yang bisa menguasai keadaan ini semua hanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa. Saudara lihat, rakyat biasa terkena. Bahkan tenaga medis pun terpapar. Semua angkat tangan. Tinggal nanti tunggu Tuhan turun tangan atas kita. Nah Alkitab katakan, murid-murid itu berkata, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air pun reda dan menjadi teduh. Saudara, versi murid-murid ketika mengalami kepanikan, ketakutan, keputusasaan. Yang ada adalah mereka ada dalam bahaya dan tidak ada solusi jalan keluar, tidak ada harapan, tidak ada yang bisa diandalkan. Tapi dengar, beda. Makanya saya sering kalikan dalam khotbah saya berkata, apa yang di tangan Tuhan beda dengan apa yang di tangan saudara. Apa yang di pikiran saudara beda dengan apa yang di pikiran Tuhan. Alkitab ayat yang ke-25, Alkitab katakan begini, lalu katanya, kata Yesus kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, tetap tenang, tetap percaya, pertolongan Tuhan itu pasti. Arti PPKM itu percaya pada Kristus menolong. Ya kan? Kristus pasti menolong saudara. Jangan saudara berkata PPKM itu pelan-pelan kita mati, pelan-pelan kita miskin. Nanti kalau firman Tuhan katakan jadilah kepada murid iman percayamu, kita bisa berabi.
Makanya saat ini percaya pada Kristus pasti menolong. Ya, Tuhan pasti tolong saudara. Seperti pada waktu itu, di manakah kepercayaan kamu? Lalu di sana maka takutlah mereka dan heran. Saudara jangan heran, pertolongan Tuhan itu tepat dan indah pada waktunya. Saudara jangan takut, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa dahsyat. Tuhan pasti akan menolong setiap kita semua. Yang pasti, yang pertama, jangan terlambat bangunkan Tuhan. Yang kedua, jangan pernah merasa hebat dalam menghadapi tantangan yang hebat. Tapi kita harus bangga punya Tuhan yang hebat. Yang ketiga, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, tetap percaya sama Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Doa saya, saudara bisa menikmati sukacita, bisa menikmati damai sejahtera, karena kasih Tuhan hebat dan luar biasa dalam kehidupan setiap kita, anak-anaknya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sore hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika dunia menawarkan kepanikan, ketika dunia menawarkan ketakutan, bahkan dunia menawarkan keputusasaan, hari ini kami punya kepastian di dalam Tuhan. Yang pasti kami tidak boleh terlambat untuk membangunkan Tuhan, dan yang pasti kami harus tetap percaya kepada Tuhan. Percaya pada Kristus. Kristus akan menolong setiap kami semua untuk keluar dari persoalan dan pergumulan yang terjadi saat ini Bapak. Tuhan jamah para pemirsa yang ada di rumah-rumah yang saat ini sedang menerima dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka semua dikuatkan, mereka semua tidak lemah, tidak putus asa. Kalau mereka terpapar virus COVID-19, mereka tetap semangat karena Tuhan yang ada bersama dengan mereka akan menyembuhkan mereka. Sebab roh yang Tuhan tempatkan dalam diri kami jauh lebih besar dibanding roh yang ada dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat anugerah Tuhan. Sekarang Bapak Ibu sudah kenangan tangan saudara depan Tuhan. Arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta bersama Roh Kudus yang mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tetap semangat.